Halo semua, kami dari kelompok 11 akan menerangkan materi tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Dimas Andreas Bayoga dengan NIM 24010120130107. Nama saya Alfira Dianti, NIM 240110140141. Halo, nama saya Dewi Anissa Kusumawardani. NIM saya 24010120140053. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Kurniawan, nomor induk mahasiswa 24010120130059. Halo, nama saya Ferdiasa. NIM saya 240110120140140165. Halo, nama saya Fadila Fortuna dengan nomor NIM 240120140097. Apakah kamu tahu wawasan Nusantara itu seperti apa? Mari simak video berikut. Pandangan geopolitik bahasa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur, dengan jelas tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Di Indonesia, geopolitik disebut dengan wawasan Nusantara. Menurut Lemhamnas, wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Apa sih tujuan dari wawasan Nusantara? Tujuan dari adanya wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Faktor-faktor dari wawasan Nusantara terdiri dari 2 poin. Yang pertama, karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Yang kedua, perkembangan wilayah Indonesia dan sumber hukumnya. A. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial Sea and Maritime Criminal Ordinance tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. B. Dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. 1. Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 2. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. 3. Pengaturan lalu lintas, damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. C. Dari 17 Februari 1969, Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang. Deklarasi tentang landas kontinen negara RI merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara.
Di samping itu juga dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Selain faktor-faktor, wawasan Nusantara juga terdiri dari unsur-unsur. Pertama, wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat dalam wujud infrastruktur politik. Kedua, isi. Unsur ini bermakna aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Isi menyangkut dua hal. Pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Dan kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Ketiga, tata laku. Unsur berikut merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari 1. Tata laku batiniah, yaitu tata laku yang mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. 2. Tata laku lahiriah, yaitu tata laku yang tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri bangsa berdasarkan nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taatnya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Implementasi wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan pembangunan nasional. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila adalah pemikiran dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini paling benar dan paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Falsafah Pancasila juga diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan NKRI sampai sekarang. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional adalah memberi pedoman setiap upaya pada masing-masing sektor pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan tentang perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya untuk mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Penerapan wawasan Nusantara. A. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Indonesia yang semula dianggap bebas, menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu, pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan ZEE Indonesia menghasilkan pertambahan luas wilayah yang cukup besar. B. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. C. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional termasuk negara-negara tetangga. D.
Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Dapat diambil kesimpulan bahwa wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap sah baik untuk saat sekarang maupun masa mendatang. Nah, begitulah materi tentang wawasan Nusantara, teman-teman. Semoga bangsa Indonesia mampu menciptakan persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh dalam kebinekaan di segala bidang kehidupan nasional. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.